bahwa ketika dia tidak mampu bayar arisan, yang datang itu DC. Ketika dia tidak mampu bayar arisan, wes dikasih pinjaman uang. Itu lebih ngeri daripada pinjol. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta ini. Saya tidak membahas masalah pinjol, tapi arisol, yaitu arisan online. Mungkin sebagian masih ada yang bingung, ya arisol itu apa? Kok sama-sama online-nya? Jadi gini teman-teman sekalian, arisol itu kita itu sering diajak oleh seseorang, kadang telepon, kadang teman gitu ya, kadang orang yang sama sekali tidak kita kenal. Itu melalui medsos, jadi melalui FB, melalui Instagram, ya melalui jaringan sosial lah kayak gitu, melalui WA juga, dimana intinya itu mengajak kita untuk arisan. Jadi arisan itu karena kenapa kok kita sebut online? Karena kita tidak pernah ketemu orangnya, makanya saya sebut online. Kemudian begini, nah misalkan begini nih, ada pengurusnya satu misalkan ya, ada satu pengurus, kemudian dia ngajakin semua sampai ada misalkan 30 orang. Nah arisan online ini kemudian berjalan, jadi berjalan misalkan karena ada 10 orang, anggap 10 orang ya, 10 orang. Nah di situ ada satu orang yang jadi koordinator arisan atau admin arisan atau pemilik arisan online. Nah yang lain ini member. Nah kemudian kita semua iuran. Kalau pinjolan kita pinjem, iuran ini semuanya ini. Dari situ kemudian ada satu diurut 1, 2, 3, 4. Yang menang ini nomor 1 gitu ya. Nah mendasari itu maka kan dapat 10 juta nih. Nah harusnya diberikan pada nomor 1. Kan seperti itu kalau arisannya. Nah tetapi di arisan online ini yang nomor 1 ini yang punya arisan. Gitu. Jadi yang nomor 1 ini arisan, yang punya arisan. Nggak tahu pakai nama siapa, biasanya dia dapat duluan. Yang nomor 2 kadang juga pemilik arisan. Jadi di depan dia sudah makan, kalau 10 jutaan dia udah dapat makan 20 juta dia udah makan. Nah yang ketiga mungkin orang bener, maksudnya peserta bener. Nah, tetapi terimanya tidak 10 juta, tidak seperti itu. Nanti ada potongan admin. Ya. Bahkan masih mending kalau hanya dipotong admin. Kadang yang parah sistemnya itu dilelang. Dilelang itu, ini kan ada 10 orang nih, 10 orang gitu ya, ada 10 orang. Nah 10 orang ini kemudian ngajukan lelang. Kalau saya menang di lot nomor 3, saya mau terima berapa? Contoh misalkan, saya mau terima 8 juta, saya mau terima 9 juta, saya mau terima 7 juta, saya mau terima 6 juta. Nah mendasari itu yang paling kecil yang menang. Kenapa? Karena dia dapat lebih kecil. Karena apa? Dia mau terima lebih kecil. Sisanya Pak, misalkan ada yang mau terima hanya 6 juta, berarti kan ada sisa 4 juta. Nah itu haknya dari pengelola. Nah ada yang seperti itu juga. Itu berarti kan sudah ada 1, 2, 3 orang yang menang. Nah kemudian ada orang yang keempat yang menang. Nah ya seperti itu semua sistemnya. Yang harus kita pahami adalah, iya kalau pembayarannya itu lancar. Kalau bayarnya lancar tidak masalah. Tapi kalau tidak lancar masalah. Masalah yang pertama, bisa jadi setelah 1, 2 itu selesai, yang punya arisol itu selesai ya, yang lain, yang ketiga nggak dibagi duitnya. Itu bisa jadi. Sudah banyak kejadiannya. Kita mau nuntut kemana? Nggak tahu kan? Arisan online, namanya aja online. Kita nggak tahu siapa yang menyelenggarakan, orangnya kayak di mana, tinggal di mana, mukanya seperti apa. Wah, nggak tahu kita. Nah, maka kita kehilangan uang 2 juta, atau mungkin yang ketiga 3 juta kita hilang. Dalam rangka diiming-imingi untuk dapat arisol sebesar 10 juta. Ya seperti itu. Saran saya teman-teman sekalian, ini nanti polanya banyak.
Nanti akan terus-terusan coba terus beberapa kali saya akan bahas tentang beberapa pola arisol. Jadi nanti ada pola penagihan. Karena apa? Ada yang sampai sekarang udah sampai ke saya bahwa ketika dia tidak mampu bayar arisan, yang datang itu DC. Ketika dia tidak mampu bayar arisan, wes dikasih pinjaman uang, itu lebih ngeri daripada pinjol. Jadi contoh ada yang 4 ke 5 gitu ya, dia tidak mau bayar arisan yang 1 juta tadi, dipinjemin kayak pinjol, tapi nagihnya ngeri, lebih ngeri dari pinjol. Karena apa? Orangnya ada, motor yang ada diambil, wes gak karu-karuan hari ini. Jadi ini kondisi sekarang, deviasi, penyimpangan dari pinjaman online gitu ya. Jadi saran saya kepada teman-teman, hati-hati ketika ikut arisan online, jangan sampai terjebak, jangan sampai Anda kena jebakan lagi seperti halnya Anda tercebur ke pinjaman online. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Nanti saya sambung lagi tentang masalah-masalah di arisan online. Terima kasih.